Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Senang sekali kami sekeluarga kembali pagi hari ini menjumpai Anda dalam program kesayangan kita. Amen. Agree with God, move with God, encounter with God now. Saya mengajak Anda sekali lagi, mari kita siapkan hati kita sama-sama pagi hari ini untuk kita sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Saya percaya pagi hari ini firman Tuhan akan memerdekakan setiap kehidupan kita. Semua kita percaya kalau kita mulai pagi hari ini bersama Tuhan, sama-sama dengan firman-Nya, maka saya percaya sepanjang hari ini kita akan mengalami kemenangan dan kita akan sama-sama mengalami kuasa daripada firman Tuhan pagi hari ini. Mari kita berdoa sama-sama. Bapa Surgawi, terima kasih pagi hari ini kami siapkan hati kami kembali untuk belajar kebenaran firman-Mu melalui program Amin pagi hari ini. Ya Tuhan, berbicaralah di tengah-tengah kami. Kami selalu membutuhkan firman-Mu sebagai pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Pagi hari ini kami buka hati kami menaklukkan segala pikiran yang dibangun oleh gangguan manusia. Tapi kami meletakkannya di bawah kaki Yesus dan kami buka hati kami untuk diisi oleh kebenaran firman-Mu. Berbicaralah di tengah-tengah kami. Kami percaya semua firman yang keluar tidak akan pernah sia-sia. Tapi firman ini akan menguatkan dan akan memerdekakan setiap kehidupan kami. Terima kasih Roh Kudus, ambil alih semuanya, urapi hamba-Mu maupun semua anak-anak Tuhan, siapapun yang mendengarkan program Amin pagi hari ini dimanapun mereka berada, mereka boleh mengalami jamahan daripada Kristus, mereka boleh diubah melalui kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih para malaikat Roh Kudus, lakukan bagian kalian, layani umat Tuhan dimanapun mereka berada, supaya mereka boleh mengalami Kristus secara nyata. Kami memberikan segala hormat, pujian, kemuliaan buat Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin, amin. Puji Tuhan. Pagi hari ini Bapak Ibu melalui program Amin, hari ini tanggal 30 April, saya mengajak Anda untuk kita belajar sama-sama melalui sebuah topik, di mana topik ini Roh Kudus bagikan dalam kehidupan kami, mengajar kami secara selama kurang lebih 2 minggu terakhir ini, yaitu tentang sebuah yang namanya penderitaan. Tapi hari ini saya mengajak Anda untuk kita belajar dari sebuah topik yang cukup menarik, dan saya diberikan insight oleh Roh Kudus untuk memberikan sebuah tema, yaitu banyak penderitaan karena ketidakpuasan. Saudara, bicara mengenai penderitaan, saya tahu tidak semua penderitaan adalah karena Tuhan izinkan dalam kehidupan kita. Tapi kadang-kadang penderitaan adalah karena ulah kita sendiri, karena keputusan kita sendiri. Saya tahu tidak semua penderitaan bahwa Tuhan izinkan supaya kita mengalami kedewasaan dan sebagainya. Tapi ada beberapa penderitaan yang terjadi karena kita sendiri, karena keputusan kita. Karena salah satu yang paling nyata sekali adalah penderitaan banyak sekali terjadi dalam kehidupan kita, rumah tangga kita, karena ketidakpuasan, saudara, atau keserakahan juga bisa. Tapi pagi hari ini saya mengajak Anda untuk kita belajar sama-sama bagaimana ketidakpuasan itu akan menyebabkan banyak sekali penderitaan dalam kehidupan kita. Nah, pertama saya mengajak Anda untuk kita mengerti terlebih dahulu apa itu arti puas, saudara. Kata puas adalah merasa senang, lega, gembira, kenyang, dan sebagainya karena sudah terpenuhi hasrat dari hatinya. Puas juga artinya lebih dari cukup. Singkatnya, ketika seorang tidak puas, artinya hasrat hati orang itu tidak terpenuhi, sehingga mengakibatkan dia bisa bereaksi marah, kecewa, pahit, dan sebagainya, saudara. Nah, pagi hari ini saya mengajak Anda untuk kita belajar sama-sama, learn from the story of Israel, saudara. Bagaimana bangsa Israel, kita akan belajar sama-sama. Ada begitu banyak penderitaan yang mereka alami selama di dalam perjalanan dari padang gurun kepada tanah perjanjian. Begitu banyak penderitaan, dan semua ini kalau Anda pelajari dari story daripada mereka, perjalanan bangsa Israel, Anda akan menemukan bahwa banyak penderitaan karena ketidakpuasan dalam perjalanan dan kehidupan mereka. Bilangan pasal 11 ayat 3 mengajarkan saya sesuatu yang ajaib sekali. Dikatakan sebab itu orang menamai tempat itu Taberah, karena telah menyala api Tuhan di antara mereka. Nah, saudara, kalau Anda bertanya kenapa kok bisa api Tuhan menyala dan menghabisi mereka dan sebagainya. Nah, saudara, kalau saudara pelajari bilangan ini, saudara akan menemukan bahwa ini adalah sebuah peristiwa di mana menjadi peristiwa pembelajaran bagi Anda dan saya dari semua yang dialami oleh bangsa Israel
Tentang apa? Tentang banyaknya penderitaan karena ketidakpuasan, saudara. Ini yang dialami oleh bangsa Israel ketika mereka ada di padang gurun. Banyak sekali ketidakpuasan yang mereka utarakan, sampaikan kepada Musa. Dan itu mengakibatkan mereka mengalami banyak sekali penderitaan. Bahkan proses yang tidak kunjung selesai, bahkan sampai akhir hayat hidup mereka atau sampai mereka meninggal, saudara. Namun saudara, umumnya memang kalau kita pelajari, manusia itu memiliki sebuah sifat, yaitu merasa tidak puas, selalu kurang, dan selalu menginginkan yang lebih lagi, saudara. Itu sebabnya seperti di Pengkhotbah, Salomo berkata bahwa memang keadaannya seperti itu. Ketika seorang mencintai uang, mereka tidak akan puas dengan uang, saudara. Pengkhotbah pasal 5 ayat 9 dan 10 berkata jelas sekali, siapa yang mencintai uang tidak akan puas dengan uang, saudara. Dan siapa yang mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Dengan bertambahnya harta, bertambah pula orang yang menghabiskannya. Dan apa keuntungan pemiliknya selain daripada melihatnya, saudara. Pengkhotbah 5 ayat 9-10 mengajarkan kita bahwa ketika kita mencintai uang, kita nggak akan puas dengan uang. Ketika kita mencintai kekayaan, kita nggak akan puas dengan semua penghasilan kita, saudara. Nah, saudara, saya mengajak Anda untuk kita belajar sama-sama melalui proses ini, melalui kejadian ini, saudara. Anda harus belajar bahwa penderitaan gak selalu Tuhan izinkan terjadi karena untuk membuat proses kedewasaan dalam kehidupan kekristenan kita. Tapi kadang-kadang banyak sekali penderitaan yang terjadi dalam hidup kita karena kita tidak puas, karena ketidakpuasan kita. Anda bisa perhatikan bagaimana bangsa Israel gak puas dengan Musa, gak puas dengan apa yang terjadi, gak puas dengan semua yang Tuhan kerjakan. Saudara, mengakibatkan banyak sekali penderitaan yang harus mereka hadapi, alami, bahkan sampai akhir daripada hidup mereka semua. Nah, saudara, mengeluh sungut-sungut adalah tanda sebenarnya orang yang gak pernah puas dalam kehidupannya. Hidup dalam ketidakpuasan itu yang dirasakan, yang dialami, yang terjadi terhadap bangsa Israel semuanya. Saudara, sebenarnya waktu mereka menempuh perjalanan, saudara, daripada di padang gurun, mereka harus sadar bahwa mereka itu dibebaskan dari perbudakan Mesir, di mana banyak sekali mujizat Tuhan dinyatakan. Tiang awan, tiang api merupakan tanda pemeliharaan, perlindungan, penyertaan Tuhan bagi bangsa Israel selama di padang gurun, saudara. Dengan tiang awan mereka sebenarnya tidak merasa kepanasan ketika mereka berjalan siang hari. Dengan tiang api mereka tidak kedinginan ketika mereka sedang berkemah di malam hari, saudara. Bukankah itu adalah hal yang ajaib sekali? Ditambah lagi mereka juga dapat kiriman makanan dari sorga langsung, saudara, yaitu mana, saudara. Ditambah lagi ketika mereka kepingin daging, dan Tuhan mengirimkan begitu banyak burung dalam kemah-kemah mereka, saudara. Nah, saudara-saudara, sebenarnya kalau Anda pelajari Keluaran 13, 21, 22 berkata, Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan dan menuntun mereka jalan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan walaupun siang, walaupun malam juga mereka tetap bisa berjalan. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu, saudara. Dan kalau saudara perhatikan the story daripada kejadian ini, sebenarnya mereka keluar dari Mesir itu adalah perjalanan yang luar biasa, perjalanan yang dahsyat. Menurut saya, kenapa? Karena Tuhan sendiri yang menuntun mereka, Tuhan sendiri yang memelihara mereka, Tuhan sendiri yang membela mereka. Lihat bagaimana mereka dikejar oleh Firaun dan tentaranya. Bagaimana Tuhan mengalahkan semua musuh mereka di depan mereka. Bagaimana ketika Tuhan membelah laut, saudara, lalu mereka menyeberang, lalu musuh mengejar mereka, dan bagaimana laut tertutup lagi sehingga musuh-musuh mereka dikalahkan, saudara. Lihat bagaimana penyertaan Tuhan yang luar biasa. Tapi apa yang menjadi respon daripada bangsa Israel? Menyedihkan. Meski demikian, saudara, apa yang terjadi? Mereka tidak pernah merasa puas, selalu mengeluh nasib mereka. Bahkan yang lebih parah, membanding-bandingkan dengan kehidupan yang berada di Mesir, saudara. Padahal harusnya mereka sadar di Mesir mereka budak. Di padang gurun memang padang gurun, tapi mereka adalah orang yang merdeka, saudara. Status mereka sebenarnya jauh lebih bagus, jauh lebih terhormat, jauh lebih terpandang daripada harus menjadi seorang budak, saudara. Nah, ini yang kadang-kadang saya bingung melihat anak-anak Tuhan hari-hari ini.
Tuhan membantu mereka, melepaskan mereka dari perbudakan apapun, dosa dan sebagainya. Tapi di end of the day, in the journey of faith dalam kehidupan mereka, di tengah jalan mereka komplain dan bahkan mereka membandingkan kehidupan mereka yang lama waktu di dunia, saudara. Padahal mereka nggak sadar bahwa di dunia mereka adalah budak dosa, mereka adalah budak uang, mereka adalah budak daripada semuanya. Dan yang lebih parah lagi, ketika mereka meninggal atau mati, saudara, mereka tidak akan ada dalam sebuah kehidupan kekal bersama Yesus. Nah, ketika Tuhan menyelamatkan mereka dari gelap kepada terang, lalu mereka mulai membandingkan bahwa di tempat gelap mereka lebih enak, mereka bisa ini, itu, dan sebagainya. Padahal mereka nggak sadar Tuhan lagi bawa mereka untuk menyeberang dari seorang budak, dari seorang yang ada dalam kegelapan, sekarang ada dalam terang, saudara. Ini yang terjadi dalam bangsa Israel. Mereka nggak sadar status sosial mereka sudah diubah dari seorang budak menjadi orang yang merdeka. Tapi mereka tidak pernah puas. Mereka selalu komplain, sungut-sungut, dan mengeluhkan nasib mereka, saudara. Bahkan membandingkan yang lebih parah lagi, makanan yang ada di Mesir, saudara. Mereka berkata, mereka bisa makan ini dan sebagainya. Bukankah itu sebenarnya menyedihkan sekali, saudara? Lalu apa yang terjadi? Bilangan 11 ayat 1 dan 2. Pada suatu kali bangsa itu bersungut-sungut lagi di hadapan Tuhan tentang nasib buruk mereka. Dan ketika Tuhan mendengarnya, bangkitlah murka Tuhan. Lalu kemudian menyalalah api Tuhan di antara mereka dan merajalela di tempat perkemahan. Saudara perhatikan baik-baik, Tuhan marah. Kenapa? Karena mereka nggak ngerti bahwa Tuhan sudah menolong mereka, mengeluarkan mereka dari seorang budak menjadi orang yang merdeka, membawa mereka, melindungi mereka, menuntun mereka dengan tiang awan, tiang api, membuat begitu banyak mukjizat, bahkan memberikan pemeliharaan, makanan yang dari sorga, saudara. Tapi apa yang terjadi? Mereka always mengeluh, komplain karena ketidakpuasan, dan akhirnya Tuhan murka, saudara, dan turun dalam nyala api yang menghanguskan mereka, saudara. Jangan sampai ketika Tuhan selalu menuntun kita, menolong kita, memelihara kita, malah kita komplain, bahkan yang lebih parah lagi, kita membandingkan dengan makanan dan sebagainya. Sebenarnya apa yang Tuhan buat, di mana Tuhan sendiri turun menyertai mereka, berjalan depan mereka, nggak sebanding dengan makanan yang enak sekalipun, saudara. Karena pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam kehidupan Anda jauh lebih dahsyat. Sama halnya kalau saya mau ngomong sama Anda semua yang menyaksikan program Amin pagi hari ini. Mungkin pandemik ini keuanganmu berbeda dengan waktu dulu. Mungkin dulu kita sering bisa pergi ke luar negeri, keluar kota, ke restoran, makan dan semuanya. Sekarang enggak. Tapi kita harus tetap bersyukur. Kenapa? Ada perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan yang luar biasa. Saya percaya ada tiang awan, tiang api, ada tangan Tuhan yang melindungi, menudungi setiap kita. Sehingga sampai hari ini, can you imagine, ini buat saya dan keluarga 1 tahun selama pandemik, tidak pernah batuk, tidak pernah pilek. Saya tahu itu Tuhan yang menjagai kami. Dan harusnya kita bersyukur. Jangan kita banding, wah dulu kita bisa keluar negeri, bisa jalan-jalan, bisa makan, bisa ini semuanya. Saudara, saya mau beritahu, perlindungan, penyertaan Tuhan itu jauh lebih berharga daripada makanan, minuman dan sebagainya. Daripada even holiday yang terbaik yang pernah kamu lakukan, saudara. Perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan selama pandemik ini itu jauh lebih dahsyat daripada semua kesenangan yang kita lakukan sebelum pandemik, saudara. Saya nggak ngomong berarti kita nggak boleh holiday, nggak boleh makan enak dan sebagainya. No, tapi jangan sampai kita komplain seolah-olah saat ini di masa pandemi ini kita ada di padang gurun lagi berjalan nih. Tapi saya percaya bahwa ada penyertaan Tuhan yang dahsyat, ada perlindungan Tuhan yang dahsyat. Jadi kita jangan komplain karena ketidakpuasan akan membawa banyak sekali penderitaan dalam kehidupan kita. Tapi belajarlah, ayo sama-sama bersyukur karena ini sesuatu yang dahsyat di mana Tuhan ada bersama-sama kita. Harusnya kita jangan sampai disamakan dengan orang yang kurang ajar sekali, saudara. Bahkan Bilangan 11 ayat 4 sampai 5 itu mengerikan, agak kasar, dikatakan orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus, saudara. Saya mau sampaikan dengan kasih, saudara, memang kata-katanya agak kasar. Tapi saya mengutip firman Tuhan Bilangan 11 ayat 4 sampai 5. Jangan sampai kita dibandingkan, disamakan dengan bajingan yang keremasukan nafsu rakus, saudara. Dan orang Israel pun menangis pula serta berkata, siapa yang akan memberi kita makan daging? Lalu mereka teringat kepada ikan yang dimakan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa.
mentimun, semangka, bawang pre, bawang merah, dan bawang putih. Can you imagine? Mereka membandingkan kemuliaan Tuhan hanya selevel dengan makanan yang mereka makan, saudara. Padahal mereka bisa menyaksikan bagaimana tiang awan secara kasat mata. Mereka menyaksikan bagaimana tiang api secara kasat mata. Mereka melihat bagaimana Tuhan membelah laut. Mereka lihat bagaimana Tuhan mengalahkan musuh mereka. Mereka lihat dengan mata kepala mereka bagaimana Tuhan buat mujizat. Tuhan memberi mereka makan mana, memberi mereka makan daging. Tapi can you imagine mereka menyamakan hanya kemuliaan Allah, membandingkannya dengan lebih enak di Mesir, bisa makan ikan, bawang, dan sebagainya. Can you imagine, saudara? Buat saya dengar baik-baik, saudara. Sebuah ini, saudara. Sebuah penghinaan besar kalau saudara membandingkan penyertaan Tuhan yang begitu nyata dalam hidup kita hanya dengan sebuah makanan, saudara. Makanya di sini katakan orang-orang bajingan, saudara, yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus. Saudara, buat saya secara pribadi selama 1 tahun ini pandemik, kita mengalami bagaimana penyertaan Tuhan yang sempurna. Jangan bandingkan dengan holiday yang terbaik yang pernah kau alami. Jangan bandingkan dengan makanan yang terbaik yang kamu pernah alami. Karena gak sebanding, saudara. Bagaimana tangan Tuhan menyertai kita, melindungi kita, itu jauh gak bisa dibandingkan dengan kesenangan dunia apapun, saudara. Jangan bandingkan lalu kita komplain. Jangan seperti bangsa Israel, akhirnya Tuhan murka, saudara, dan menghabisi mereka. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang gak tahu diri, disertai Tuhan secara nyata, dituntun Tuhan di padang gurun, tapi mereka membandingkannya hanya dengan makanan. Mereka adalah orang-orang bajingan yang kemasukan nafsu rakus, saudara. Maafkan saya harus ngomong firman Tuhan ini bilangan 11. Jangan sampai kita disamakan dengan golongan bajingan yang cuman kemasukan nafsu rakus, saudara. Tapi mari kita jangan sering komplain, jangan sering sungut-sungut. Memang sih mungkin penghasilanmu berkurang daripada dulu. Memang sih mungkin bisnismu tidak menghasilkan seperti dulu. Bahkan mungkin kamu mengalami banyak sekali kerugian dalam kehidupanmu. Tapi dengar baik-baik, penyertaan Tuhan yang nyata gak sebanding dengan semua keuangan. Tidak sebanding dengan semua kerugian yang kita alami selama pandemik atau sebelum pandemik. Atau selama pandemik kita berkata, Tuhan bisnisku tutup, bisnisku gak menghasilkan. Oh, aku gak bisa lagi senang-senang kayak dulu membandingkan. Jangan, saudara. Kenapa? Karena saya percaya this is the journey of faith. Tuhan sedang bawa kita moving forward. Tuhan akan bawa kita mengalami hal yang lebih dahsyat dari sebelumnya. Saya percaya kalau Tuhan mau memulihkan keadaan Anda, Tuhan mau memulihkan pekerjaan Anda, Tuhan mau memulihkan keuangan Anda, sekejap mata Dia bisa lakukan. Sekalipun mungkin Anda berkata ini masa pandemi gimana dan sebagainya, Tuhan punya banyak cara kalau Dia mau memberkati kita. Kalau Dia mau memulihkan keadaan kita, Dia bisa lakukan semuanya. Because He is master of breakthrough. Dia bisa buat apapun. Jangan suka sungut-sungut. Jangan suka komplain, apalagi membandingkan kemuliaan dan tangan Tuhan, penyertaan Tuhan hanya dengan makanan, saudara. Ingat baik-baik, ketidakpuasan adalah awal dari dosa, saudara. Ini sebuah kebenaran yang Tuhan bukakan dalam hidup saya, nak. Ketidakpuasan adalah awal dari dosa, saudara. Makanya sekali lagi, banyak penderitaan bukan karena Tuhan izinkan terjadi seperti Ayub mengalami, lalu Tuhan buat dia jadi kuat dan sebagainya untuk mengalami Tuhan lebih lagi. Dan tetapi saudara, banyak penderitaan seringkali ditimbulkan karena ketidakpuasan dalam kehidupan kita. Ini yang terjadi dalam story daripada perjalanan bangsa Israel. Always complain, tidak puas, mengeluh, sungut-sungut. Akhirnya begitu banyak penderitaan yang mereka harus hadapi selama di padang gurun. Saya berdoa selama pandemi ini jangan sungut-sungut, jangan komplain sama Tuhan. Kenapa, saudara? Karena ada kan begitu banyak penderitaan yang Anda alami kalau Anda selalu tidak puas. Belajar untuk mengucap syukur dan puas dengan apa yang Tuhan katakan, apa yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Beberapa waktu lalu saya pernah menyampaikan sebuah khotbah dan saya katakan, dengar, hidup ini bukan cuma tentang apa yang mau kita capai, tapi hidup ini tentang mensyukuri apa yang Tuhan sudah percayakan dalam kehidupan kita. Hidup ini bukan cuma bicara mengenai impian yang kita kejar, yang kita capai, tapi hidup ini juga berbicara mengenai mengucap syukur dan benar-benar bersyukur dengan apa yang Tuhan sediakan bagi kita saat ini, saudara. Dan saudara, sekali lagi saudara, banyak dalam kehidupan ini kita sering merasa tidak puas.
tidak puas dengan keluarga kita, tidak puas dengan studi, pekerjaan, tidak puas dengan fisik, kekayaan, pelayanan, bahkan gereja kita sendiri. Seringkali kita komplain dan merasa tidak puas ini, tidak puas ini. Saudara, saya nggak ngomong bahwa gereja nggak boleh dikritik, nggak boleh dikasih saran, silakan saja selama itu membangun, saudara. Tapi maksud saya, jangan terlalu banyak kita mengkomplain yang ketidakpuasan dalam gereja, dalam pelayanan, dalam apapun, tanpa memberikan kontribusi apapun dalam kehidupan kita. Tapi mari kita bukan menjadi orang-orang yang cuma ngomong, tapi kita melakukan dan memberikan solution, saudara, bagi kehidupan orang lain, saudara. Nah, saudara, sebenarnya ketidakpuasan itu ada dua macam secara umum, saudara. Satu yang saya sebut ketidakpuasan yang lumayan benar lah, saudara. Walaupun sebenarnya kata ketidakpuasan konotasi negatif, saudara. Tapi minimal saya katakan bahwa ketidakpuasan ada hal yang baik juga ketika apa? Ketika kita nggak puas dengan keadaan kondisi kerohanian kita yang stuck dan kita mau mengejar Tuhan lebih lagi, itu bagus, positif, saudara. Tapi yang kedua adalah ketidakpuasan yang negatif, saudara. Kenapa, saudara? Ketidakpuasan yang menjadi dosa, contohnya ketika kita tidak puas dengan apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, keluarga kita, pelayanan kita, dan kita merasa bahwa Tuhan gak adil memberikan keluarga kita seperti ini, lalu kita membandingkan dengan keluarga orang lain, dan kita iri dan berkata, coba saya lahir dalam keluarga mereka, coba gereja kita kayak gitu, coba pemimpin kita kayak gitu, coba ini, saudara. Saya kasih tahu itu adalah ketidakpuasan yang kurang baik, saudara. Saya percaya keluarga yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan Anda, that is the best, itu yang terbaik. Anda harus belajar mengucap syukur untuk suami yang terbaik, istri yang terbaik, keluarga yang terbaik, orang tua yang terbaik, mertua yang terbaik, anak-anak yang terbaik. Karena apapun yang Tuhan berikan dalam kehidupan Anda, itu yang terbaik buat kita. Syukuri, jangan komplain, jangan sungut-sungut, jangan, saudara, tidak puas dengan pekerjaan yang hari ini Tuhan berikan dalam hidup Anda. Saudara, padahal di masa pandemi banyak orang kehilangan pekerjaan, gak ada kerjaan. Tidak puas dengan gaji yang Anda dapat, padahal ada begitu banyak orang yang kehilangan pekerjaan dan tidak punya gaji, tidak punya penghasilan. Tidak puas dengan pelayanan saudara, padahal Tuhan sudah mempercayakan pelayanan dalam kehidupan Anda. Tidak puas dengan rumah Anda, padahal ada begitu banyak gelandangan di luar yang tidak punya rumah. Tidak puas dengan mobil, kendaraan Anda, padahal begitu banyak orang yang sepeda pun gak punya. Tidak puas dengan semua yang Tuhan sudah percayakan dalam hidup Anda, itu adalah ketidakpuasan yang negatif. Itu adalah sesuatu menurut saya awal dari kejatuhan. Itu awal dari sebuah dosa, saudara. Kejadian 3 ayat 4-5 berkata gini, tetapi ular berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang benar. Kalau saudara perhatikan ayat ini dalam Kejadian, di mana di awal kejatuhan dosa manusia, dia melihat bahwa manusia bagaimana ular melihat manusia dan menawarkan sesuatu yang lebih, saudara. Dan kalau Anda perhatikan, Hawa tidak puas dengan apa yang Tuhan sudah percayakan. Padahal Tuhan mempercayakan mengelola Taman Eden bersama suaminya. Tuhan berbicara, bergaul erat dengan mereka. Dan Tuhan memberikan banyak sekali tugas, salah satunya memberikan nama-nama kepada semua binatang, mengelola Taman Eden luar biasa. Tapi ternyata Hawa tidak puas, saudara, dengan apa yang Tuhan sudah percayakan dan berikan dalam kehidupannya. Sehingga ketika ular tahu, dia memberitahukan ada sesuatu yang lebih. Kalau kamu makan dari buah ini, kamu akan memiliki pengertian yang baik dan jahat. Kamu akan seperti Tuhan. Harusnya Hawa puas dengan keadaannya dia, dengan relationnya dia dengan Tuhan, dengan apa yang Tuhan percayakan. Tapi ternyata Hawa tidak puas dan dia kepingin yang lebih, saudara. Dia mau sama dengan Tuhan, mengerti tentang yang baik dan jahat. Sehingga ular memakai kesempatan ini, karena ular mengetahui bahwa manusia memiliki sebuah sifat, yaitu ketidakpuasan. Saudara, apa yang terjadi? Lalu dia menawari dan Hawa menerima tawaran itu, sehingga akhirnya jatuh di dalam dosa. Dari sanalah, saudara, sumber dosa pertama kali ketika manusia lepas dari ketaatannya kepada Allah. Padahal Tuhan sudah ngomong, semua kamu boleh makan kecuali dari pohon ini, saudara. Ternyata kenapa, saudara? Manusia tidak puas, sudah dikasih banyak, cuman satu aja yang gak boleh dimakan, tetap mereka makan, saudara. Kenapa? Karena ketidakpuasan, kepingin yang lebih. Sama dalam kehidupan kita, saudara. Ketika kita sudah merasakan ketidakpuasan yang negatif dalam kehidupan kita,
dosa sudah menunggu di ambang pintu. Karena itu hati-hati saudara, pada tindakan kita sadar dan jujur di hadapan Tuhan, semua diberesi dan bersyukur kepadanya. Kenapa orang bisa selingkuh saudara? Karena mereka nggak puas memiliki istri. Mungkin mereka berkata, ada yang lebih cantik dari istri saya. Karena mereka tidak puas dengan istri yang Tuhan berikan yang terbaik dalam hidup mereka. Kenapa orang bisa akhirnya nyeleweng dan sebagainya? Karena ada satu ketidakpuasan dalam hidupnya. Dan itu adalah awal dari dosa. Ketika kita melihat istri kita, lalu kita merasa bahwa kita tidak puas, ada istri orang yang lebih cantik, lebih baik dan sebagainya. Maka saudara, apa yang terjadi? Dosa sudah mengintip di ambang pintu saudara. Saya berdoa sekali lagi, ketidakpuasan dalam semua hal adalah awal dari kejatuhan kita, awal dari dosa. Dan akhirnya saudara, kita akan ditawari oleh setan dan pengen yang lebih, dan akhirnya kita bisa jatuh terjerumus saudara. Itu sebabnya saya katakan, jangan sampai kita tidak puas, tapi dengar sekali lagi, biarlah kita cukupkan, bersyukur dengan apa yang Tuhan sudah percayakan dalam kehidupan kita. Amin saudara. Nah saudara, yang berikutnya saya mau mengajak Anda untuk kita belajar sama-sama bagaimana ciri orang yang tidak mengalami ketidakpuasan atau mengalami ketidakpuasan dalam kehidupan mereka. This is the kriteria daripada orang yang ketidakpuasan, mengalami ketidakpuasan. Anda bisa cross check hidup Anda. Kalau ini terjadi dalam hidup Anda, artinya Anda termasuk golongan orang yang tidak puas. Hati-hati, karena akan ada banyak penderitaan yang terjadi ketika kita tidak merasa puas dengan apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Apa cirinya? Yang pertama, sangat kurang, bahkan jarang sekali bersyukur. Kalau Anda nggak bisa bersyukur dan jarang bersyukur, jangan-jangan kita ini udah masuk sebuah penyakit, yaitu ketidakpuasan. Dan hati-hati ketika Anda tidak puas, dosa sedang mengintip Anda. Dan hati-hati, akan ada banyak sekali nanti penderitaan ke depan yang harus Anda hadapi ketika kita tidak merasa puas. Saudara, ini ciri yang pertama, sangat kurang bahkan jarang bersyukur. Yang kedua, selalu tidak merasa cukup, selalu merasa kurang. Apa-apa kurang, gaji kurang. Nanti dibilang, wah gajinya kecil, kurang. Wah ini kurang, apapun kurang, semuanya kurang. Pelayanan, oh kurang, semua kurang. Saya mau kasih tahu buat Anda, ketika Anda selalu merasa bahwa tidak pernah cukup dan kurang, maka yang terjadi, Anda sudah mengidap sebuah penyakit, yaitu ketidakpuasan. Saudara, hati-hati. Lalu yang ketiga, selalu membandingkan dirinya, baik kehidupan atau keadaannya dengan orang lain atau situasi sekitarnya. Lalu habis itu iri saudara. Selalu membandingkan diri kita dengan orang lain dan merasa semuanya, oh dia lebih baik dari kita dan sebagainya. Saya mau kasih tahu buat Anda, itu adalah ciri-ciri orang yang tidak puas dengan apa yang dia hadapi, yang dialami, yang dimiliki dalam kehidupannya. Tentu kita bersyukur kalau kita lihat orang lebih maju, tapi jadikan itu sebuah encouragement untuk kita bertekad juga untuk belajar, untuk merendahkan diri, dan suatu hari kita akan maju. Tapi bukan membandingkan lalu ngiri, lalu komplain sama Tuhan dan berkata, Tuhan kok keadaan dia lebih baik, kok Tuhan pakai dia nggak pakai saya, kok Tuhan berkati dia nggak berkati saya dan sebagainya. Itu adalah ketidakpuasan. Saudara, ini ciri-ciri orang yang tidak puas dalam kehidupannya. Lalu berikutnya adalah selalu merasa usaha apapun yang dia kerjakan tidak pernah cukup, tidak pernah maksimal. Saudara, bagus sih kalau kita mengerjakan sesuatu lalu kita berkata, wah aku akan buat lebih baik lagi. Tapi hati-hati, ini cenderung kalau kamu nggak hati-hati, selalu merasa bahwa apapun yang kita kerjakan nggak pernah cukup, nggak pernah maksimal, lalu komplain, sungut-sungut, itu ketidakpuasan saudara. Lalu keberhasilan tidak pernah memberikan kegembiraan, bahkan selalu merasa kurang. Ketika dia mengerjakan sesuatu, mencapai sebuah target dan sebagainya, selalu merasa kurang, selalu merasa bahwa kurang berhasil dan sebagainya. Ini gejala-gejala Anda sedang masuk namanya penyakit ketidakpuasan. Hati-hati saudara, ini ciri-cirinya. Lalu berikutnya, tidak pernah puas dalam semua hal, dalam semua tidak pernah puas melihat bagaimana keluarga yang Tuhan sudah beri dalam hidupnya, pekerjaan, gaji, uang, pelayanan, semuanya. Dan hati-hati kalau saudara memiliki ciri-ciri yang seperti ini, saudara ada gejala ketidakpuasan. Kalau saudara nggak berubah, maka yang terjadi berbahaya, dosa sedang mengintip di ambang pintu dan akan ada banyak penderitaan yang ke depan kita akan hadapi. Nah lalu yang terakhir saudara, bagian yang terakhir yang saya mau bagikan adalah apa sih rahasia supaya kita bisa mengalami kepuasan yang sesungguhnya di dalam dunia ini. Ada 3 hal yang Tuhan kasih buat saya. Yang pertama saudara,
Kalau Anda mau mengalami kebahagiaan sejati, kepuasan yang sesungguhnya di dalam kehidupan ini, hal yang pertama adalah Amsal 3 ayat 5, saudara. Amsal 3 ayat 5 berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Saudara, kita harus percaya kepada Dia bahwa Dia pasti mencukupkan semua kebutuhan kita. Ingat, Filipi 4 ayat 19, Allahku akan mencukupi segala kebutuhanku di dalam kekayaan dan kemuliaannya. Dia pasti memberikan yang terbaik, Dia pasti akan mencukupi kita. Bahkan Matius 6 ketika Yesus mengajar 2 kali, Dia berkata, Bapamu yang di sorga tahu apa yang kamu butuhkan. Saudara, Tuhan adalah Bapa yang terbaik. Kita sebagai bapak yang biasa yang masih bisa berdosa, kita bisa kasih yang terbaik untuk anak kita, apalagi Bapak kita di sorga. Ayo percaya kepada Tuhan dengan segenap hati, jangan bersandar dengan pikiranmu. Mungkin ada berkata, Tuhan mana cukup di masa begini. Percaya Tuhan bisa buka jalan ketika tiada jalan. Kamu harus merasa puas dan benar-benar percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Berapa banyak orang yang percaya? Ada begitu banyak orang bilang, Pastor, ini bahasa ini berat sekali. Waduh, saya nggak tahu gimana. Tapi di end of the day, kita sudah melewati 1 tahun masa pandemik. Bukankah hari ini kamu tetap survive, saudara? Harusnya kita percaya bahwa di masa yang paling sulit pun Tuhan tetap menyertai kita. Dan kita bisa survive sampai hari ini, saudara. Ada amin, saudara. Saya juga waktu ketika pandemik ada kekhawatiran, ada ketakutan. Tapi saya bersyukur sampai hari ini Tuhan membuat kehidupan kita semua survive. Dan kita semua masih ada oleh karena anugerah Tuhan. Amin, saudara. Mari sama-sama, kalau Anda mau mengalami kebahagiaan sejati dalam kehidupan ini, mengalami kepuasan yang sejati dalam kehidupan ini, percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Jangan bersandar kepada pengertianmu. Serahkan hidupmu, serahkan semua kekhawatiranmu kepada Tuhan, dan saya percaya Dia akan bertindak, saudara. Hal yang kedua adalah 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Ayat ini sudah sangat populer, but I just remind you again, saudara. Mungkin Anda berkata ini biasa, tapi ini luar biasa kalau Anda bisa lakukan. Yaitu apa? Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itu yang dikehendaki Allah dalam Kristus bagi kamu. Saudara, Rasul Paulus mengajarkan kepada jemaat Tesalonika agar mengucap syukur dalam segala hal. Saudara, mengucap syukur untuk keluarga, mengucap syukur untuk gaji yang mungkin pas-pasan, mengucap syukur untuk pekerjaan yang mungkin gak terlalu prospek, tapi masih ada kerjaan. Mengucap syukur untuk setiap makanan, mungkin gak yang terbaik, tapi kita masih bisa makan 3 kali. Mengucap syukur untuk semua keluarga dalam keadaan sehat. Mengucap syukur walaupun kita belum bisa keluar negeri, belum bisa holiday, belum bisa makan yang enak, tapi kita tetap ada dalam pemeliharaan Tuhan. Kita masih dalam keadaan sehat. Mengucap syukur dalam segala hal. Mengucap syukur untuk keluarga yang terbaik, gereja yang terbaik, para pemimpin yang terbaik. Mengucap syukur memang mereka masih punya kekurangan, memang masih belum maksimal, tapi tetap belajar mengucap syukur dalam segala hal. Mengucap syukur untuk pekerjaan, mengucap syukur untuk keluarga, mengucap syukur untuk semuanya. Ini penting sekali. Mungkin ada berkata, Pastor Robert, semudah itu kah? Ya, kalau kamu tahu bagaimana mengucap syukur, kamu akan mengalami kepuasan. Kamu akan mengalami kepuasan sejati dalam kehidupan ini. Tapi detik kamu jarang bersyukur, jarang berterima kasih, selalu komplain, kamu gak akan pernah merasakan kepuasan dalam kehidupan Anda. Tapi detik kamu bersyukur, apapun itu, saya percaya kamu akan mengalami damai sejahtera. Kamu akan mengalami kepuasan dalam hatimu, dalam batinmu. Ayo, biasakan diri untuk selalu bersyukur dalam hidup ini. Biasakan ketika bangun tidur, saya sering ngomong kepada jemaat, kalau kamu gak batuk, gak pilek, ngucap syukur. Karena ada begitu banyak. Anda udah dengar baru-baru ini di India, dalam 1 hari berapa ribu orang mati. Berapa ribu, tadi pagi saya baca berita, mereka ngantri, saudara, mencari oksigen. Mereka berani bayar berapapun, saudara, untuk mendapatkan oksigen dan menyimpan itu di rumah masing-masing. Berapa banyak orang meninggal setiap hari, berapa ratus ribu orang terjangkit every single day. Saudara, saya ngajak Anda, ketika Anda melihat semua itu, bersyukur, saudara, kalau kita masih dalam keadaan sehat. Bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Bersyukur kita bisa menghirup udara panjang tanpa bayar. Imagine di India baru-baru ini, mereka berebut untuk beli tabung oksigen berapapun mereka mau bayar. Sementara kita bisa menghirup udara dengan begitu segar tanpa bayar oleh karena anugerah Tuhan. Kita harus bersyukur, saudara. Saya ada teman beberapa, saudara, yang kena COVID. Waktu saya memaintain mereka doa tiap hari, saudara, mereka cerita, sekarang saya ngerti
Bagaimana ketika saya bisa bernafas, saya bersyukur. Karena waktu itu pastor, napas saya satu-satu katanya. Saya sesak dan istrinya sudah risau, takut suaminya mengalami meninggal dan sebagainya. Lalu saya tiap hari mengencourage mereka, mendoakan mereka. Sampai akhirnya saya bersyukur semua satu keluarga ini lepas survive dari COVID dan mereka disembuhkan Tuhan. Dan hari ini mereka ngerti apa itu mengucap syukur. Kalau bisa bangun tidur, bernafas dan tidak sakit, tidak batuk, mereka ngerti apa itu bersyukur. Hari ini saya mengajak Anda, ayo kalau kamu mau mengalami kebahagiaan sejati, kamu mau mengalami kepuasan sejati dalam hidup Anda, bagaimana belajar untuk bersyukur dalam segala hal. Yang ketiga, lalu saya akan tutup. Ibrani 3 ayat 15 berkata, janganlah kamu menjadi hamba uang, tapi cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan kau, dan sekali-sekali tidak akan meninggalkan kau. Saudara, ini penting sekali. Bagaimana kita bisa mengalami kepuasan sejati dalam kehidupan ini. Cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu. Ini penting, saya sering khotbahkan ini. Jangan pakai gaya hidup Anda sesuai dengan dompet orang lain, tapi sesuaikan dengan dompet Anda. Anda harus hidup bagaimana caranya bisa survive. Saya percaya semua kita bisa survive selama kita merasa cukup. Cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu, bukan dengan apa yang ada pada orang lain, saudara. Budgeting kamu harus benar, sesuai dengan keuanganmu, bukan sesuai dengan gaji orang, bukan sesuai dengan kemampuan orang, tapi cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu. Kalau kamu ngerti ini, saya jamin tidak ada orang yang kekurangan. Karena Allah gak pernah menginginkan semua orang kekurangan, tapi Dia mencukupi semua kita dalam kekayaan dan kemuliaannya. Saudara, bahkan Lukas 3 ayat 14 dikatakan, dan prajurit itu bertanya kepadanya, jawab kami, dan kami, apakah yang harus kami perbuat? Jawab Yohanes kepada mereka, jangan merampas, jangan memeras, cukupkan dirimu dengan gajimu. Mana Yohanes mengajarkan kepada prajurit-prajurit yang waktu itu bertanya, apa yang harus kami lakukan? Dia bilang, jangan merampas, jangan memeras, cukupkan dirimu dengan gajimu. Hari ini saya sampaikan Anda pagi hari ini dalam program Amin, jangan menginginkan apa yang bukan punya Anda. Kalau kita memang belum mampu saat ini, jangan kita menginginkan hal yang lebih dari kemampuan kita. Cukupkan dirimu dengan gajimu, cukupkan semua biaya hidupmu dengan gajimu, dan saya percaya kita akan merasa kebahagiaan, mengalami kepuasan sejati. Kenapa? Karena kita tahu bersyukur, kita percaya kepada Allah dengan segenap hati, tidak mengandalkan pemikiran kita. Kita ngerti bagaimana itu bersyukur dan ngerti bagaimana how to give thanks to the Lord in every situation. Lalu kita mencukupkan diri kita dengan semua yang kita miliki. Saya percaya saudara, Tuhan akan memberikan sebuah kepuasan sejati dalam kehidupan Anda. 2 ayat lalu saya tutup, saudara. Ayat yang pertama, Amsal 28 ayat 20. Saya peringatkan kepada semua anak muda, orang-orang tua, orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Tetapi orang yang cepat ingin kaya, ingin cepat kaya, tidak akan luput dari hukuman. Amsal 28 ayat 20 berkata, orang dalam terjemahan lain yang setia akan mendapat banyak berkat. Tetapi orang yang ingin cepat kaya akan menemui kegagalan. Saya sampaikan buat Anda, I just remind you, jangan ingin cepat kaya. Bukan berarti, gak boleh kaya pastor. Enggak, saya berdoa supaya kita diberkati kaya dan tidak sombong dan bisa membantu pekerjaan Tuhan, memberkati orang-orang, menolong banyak orang. Tapi jangan pengen cepat kaya. Kenapa saudara? Akan ada kegagalan, akan ada banyak hal. Artinya apa? Cukupkan dirimu, puas dengan apa yang kamu miliki, dan percayalah kalau memang Tuhan lihat kamu pantas, Tuhan akan percayakan lebih banyak harta dan uang dalam kehidupan Anda. God bless you. Mari kita berdoa sama-sama. Bapak, terima kasih untuk pagi hari ini, terima kasih untuk firman-Mu. Kami berdoa memberkati setiap umat-Mu hari ini Tuhan. Biarlah kami percaya kepada Tuhan dan tidak bersandar kepada pengertian kami. Dan kami ngerti how to give thanks to you Lord untuk semua hal yang sudah Tuhan lakukan dalam hidup kami. Dan biar kami diberikan hikmat oleh Roh Kudus bisa memanage apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kami. Dan kami mencukupkan diri kami dengan apa yang ada pada kami. Tuhan, hari ini hamba berdoa untuk setiap kami. Kalau kami merasa terlalu tidak puas dalam keluarga, dalam pelayanan, dalam gereja, dalam keuangan, dalam semua hal, ampuni kami.
Dan hari ini biarlah Tuhan kami berdoa kepuasan sejati memenuhi kehidupan kami. Shalom Tuhan memenuhi hidup kami. Dan aku berdoa dalam nama Yesus, berkati setiap umat-Mu. Biarlah firman hari ini yang kami dengar kami lakukan dalam kehidupan kami. Mulai hari ini kami tidak bersandar dengan pengertian kami, tapi kami percaya kepada Tuhan. Kami belajar untuk tetap mengucap syukur. Kami bersyukur untuk istri yang terbaik, suami yang terbaik, orang tua yang terbaik, anak-anak yang terbaik, pekerjaan yang terbaik, gereja yang terbaik, bahkan semua pelayanan yang terbaik, semua hal yang Tuhan percayakan yang terbaik dalam hidup kami. Dan biar kami diberi hikmat untuk mencukupkan semua sesuai dengan apa yang Tuhan percayakan. Bless your people, and in Jesus' name I pray. I bless them with abundantly and overflowing. In Jesus' name, amen, amen. Amin. Tuhan memberkati. Sekali lagi saya ingeti Anda semua yang ada tempat ini. Yuk kita jangan tidak puas saudara, tapi kita mengucap syukur dan merasa puas diri dengan apa yang Tuhan sudah percayakan. Dan saya percaya Tuhan akan tambahkan dan percayakan hal yang lebih besar dalam hidup Anda. God bless you and see you next week dalam program Amin berikutnya. God bless you.